فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, Kitabut Taharah, Babul Ghusli minal Janabah, bab mandi junub. Halaman 175. Kemarin kita ambil hadis mengenai orang mukmin itu enggak najis. Walaupun dia dalam keadaan junub tidak najis karena air mani itu suci. Paham ya? Air mani suci. Cuman kalau keluar air mani wajib mandi. Paham ya? Yang najis air kencing, air madhi, air wadi. Rinciannya dulu udah pernah kita lewati, nanti insya Allah kita lewati lagi. Kita lihat sini barakallahu fik al-fawaid al-ma'khudah min al-hadis. Faedah-faedah yang diambil dari hadis. Bab taharah 'inda mulabasatil umur al-'azimah. Dianjurkannya bersuci ketika apa? Ketika tertimpa perkara-perkara yang sebesar. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini dia tertimpa posisi junub. Paham? Ini perkara besar. Paham ya? Dikenal dengan hadis akbar. Mafhum? Sehingga dianjurkan bersuci, bahkan bukan hanya dianjurkan, wajib. Paham ya? Mandi wajib kan? Naam. Yang kedua, istihbabu ihtirami ahli fadl wa tauqirihim. Dianjurkannya menghormati orang yang punya keutamaan dan juga memuliakan mereka. Coba lihat ini. Abu Hurairah malu ketika junub ingin bertemu Rasulullah, malu sehingga beliau lari dan mandi dulu gitu loh. Paham ya? Nah, begitu ketemu lagi yang kedua kalinya, ditanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi kemana? Nah, ternyata Abu Hurairah menyebutkan alasannya, "Aku enggak suka kalau duduk bersama engkau ya Rasulullah dalam keadaan tidak suci." Karena beliau menghormati Abu Hurairah. Paham ya? Menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kata beliau, "Na'am wa musahabatihim ala akmali hayat," dan juga anjuran untuk bersahabat kepada orang yang punya keutamaan di atas dalam keadaan hayah, keadaannya paling sempurna. Rapi, tenang, paham ya? Suci, tadi itu kisahnya. Yang ketiga, ta'khirul ightisal an awwali waqti wujubih. Menunda mandi, mengakhirkan mandi dari awal waktu wajibnya. Itu boleh. Misalkan afan ya, junubnya malam hari, mandinya besok pagi sebelum subuh misalkan, boleh enggak? Boleh. Enggak ada larangan. Paham ya? Nah, misalkan dia puasa Ramadan. Nah, misalkan puasa Ramadan, malam habis salat tarawih misalkan, junub misalkan, ya kan? Kemudian dia tunda mandinya sebelum subuh. Karena sahur bebas. Sahur itu enggak ada syarat harus suci ya. Nah, sebelum subuh baru mandi, boleh enggak? Boleh. Ini. Yang keempat, jawazu tasarrufil junub fi hawaijihi qabla an yaghtasil. Sahih. Yang keempat, bolehnya aktivitas orang yang junub pada keperluan kebutuhannya sebelum dia mandi. Boleh, kemana-mana boleh, belanja, mau masak, makan, minum, gak ada larangan. Sampai-sampai Imam Bukhari wa bawwabal Bukhari, Imam Bukhari meletakkan bab al-junub yakhrut wa yamshi fis suq wa ghairi. Ya kan? Orang yang junub boleh keluar berjalan di pasar dan yang lainnya. Paham? Berarti enggak masalah. Kita ambil satu hadisnya menjelaskan bagaimana tata cara mandi yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. Masya Allah. Kita lihat dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau mandi junub, nah beliau mencuci kedua tangannya dulu. Ingat-ingat kemarin kami jelaskan, mandi ada dua macam. Ada mandi yang ijza, sah-sah saja, itu seperti mandi biasa itu.
cuman beda niatnya. Ada yang mandi sunnah, tata caranya sebagaimana Rasulullah ajarkan, itu namanya mandi sunnah. Bisa dipahami ya? Ini sekarang kita bicara mandi sunnah bagaimana. Kemudian beliau yatawadda, wudu ahli shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya ketika untuk apa? Salat. Pertama kali nyuci kedua tangannya dulu. Dalam riwayat yang lain membersihkan kemaluannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu wudu seperti wudunya untuk salat. Tsumma ightasala. Kemudian beliau setelah itu mandi. Tsumma yukhallilu bi yadihi sya'rahu. Kemudian beliau menyela-nyela dengan kedua tangannya rambutnya, nyela-nyela. Tahu nyela-nyela ya? Dijelas-jelas biar nanti airnya masuk itu loh ya. Naam. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharata, hingga ketika beliau merasa mengira bahwasanya sudah apa? Airnya sudah mengaliri kulit kepala ini, afadha alaihil ma salasa marat, barulah beliau menuangkan air tadi naam pada diri beliau 3 kali. Paham ya? Naam. Summa ghassala sa'ira jasadih. Sa'ira itu baqiyah. Maksudnya itu naam kemudian beliau kemudian menyiram mandi sisa jasadnya yang belum tersiram. Sudah pahami ya? Naam. Kemudian bagaimana romantisnya beliau dengan istrinya? Nah, bagaimana Rasulullah ketika mandi Aisyah? Wa kanat taqul, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Dahulu aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Berarti suami istri boleh mandi satu bejana. Paham ya? Satu ember, satu wadah itu enggak masalah. Lihat, naqtarifu minhu jami'an. Ya, kami menciduk mengambil air berbarengan. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan selama di atas sunnah itu insya Allah akan melahirkan kehidupan yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Harmonis, romantis, dinamis. Paham ya? Nah, itu kehidupan yang dibangun di atas sunnah. Bukan kehidupan yang ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Habis manis sepah dibuang. Itu enggak akan melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah, tidak akan. Paham ya? Tapi di atas sunnah, memahami Al-Qur'an sunnah, sama-sama perhatian terhadap syariat, pengertian terhadap apa? Rambu-rambunya, hak-haknya insya Allah ya, biidznillah akan terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis, romantis, dinamis. Lihat ini, mandi bareng. Nah, kita lihat dikit penjelasannya. Al-Fadhul Hadis 176, lafaz hadis. Qauluha idza ightasala, ucapan Aisyah mengenai kisah Rasulullah apabila beliau mandi, ay syara'a fil fi'l, ketika beliau hendak memulai mandi. Syara'a artinya bada'a. Yang pernah belajar nahwu ada namanya afalus syuru', fi'il yang menunjukkan pemulaian. Memulai suatu perkara namanya afalus syuru', syara'a termasuk bada'a artinya. Maksudnya ketika beliau hendak memulai mandi berbuat, wa huwal ghusl minal janabah, yaitu mandi janab, mandi junub. Naam, qauluha ghasal yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya, ay kaffai, kedua telapak tangannya yang diinginkan beliau cuci. Wa yahtamal anna ghaslahuma kana litandhif, ada ihtimal, ada kemungkinan beliau mencucinya karena untuk membersihkan. Mimma bihima min qadarin, bisa jadi membersihkan dari kotoran yang ada pada keduanya. Wa yahtamal, dan ada kemungkinan kedua, an yakuna huwal ghusl masyru' 'indal qiyam minan naum. Ada juga ihtimal yang kedua, bisa jadi itu mencuci yang disyariatkan ketika bangun dari tidur. Karena ada hadisnya kan, bangun tidur malam atau bangun tidur secara umum. Karena ada khilaf di situ ya. Dia mencuci kedua tangannya, telapak tangannya, karena dia tidak tahu kemana kedua telapak tangannya bermalam. Paham ya? Naam. Qauluha tsumma tawadda'a wudhu'a lis-shalah, kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk salat, ay ka wudhu'i lis-shalah, persis seperti wudunya orang salat. Riwayatnya beda-beda. Ada riwayat yang satunya itu untuk bagian kaki nanti disiram ketika terakhir. Paham ya? Tapi kalau dohir yang ini, yang lafaz ini, ya seperti wudu orang salat itu. Paham ya? Naam. Kemudian setelah mandi janabah, mandi besar, perlu wudu lagi atau tidak, Hamzah? Tidak perlu. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena apa? Karena mandi janabah itu menggugurkan hadas akbar. Kalau yang akbar aja gugur, otomatis yang asghar juga gugur. Bisa dipahami ya? Kecuali kalau setelah mandi batal baru wudu lagi. Wa illa pada asalnya enggak perlu wudu lagi kalau udah mandi janabah. Kita lihat.
Wa qad taqaddamat kaifiyatul wudu, dan sungguh telah lewat tata cara wudu. Qauluha tsumma yukhallil biyadayhi, kemudian beliau menyela-nyela dengan kedua tangannya, ay bi asabi yadayhi, dengan jari jemari kedua tangannya, nyela-nyela. Allati adkhalaha fil ma', yang telah dimasukkan di dalam air, kemudian pakai nyela-nyela rambut. Wa ja'a fi Muslim tsumma yakhudhu ma', kemudian beliau mengambil air, fa nam yudkhil asabi'ah, kemudian beliau memasukkan jari jemarinya fi usul syar, di ujung-ujung rambut. Maksudnya di sini. Nyala-nyala lah, paham insyaallah ya. Nah, biar airnya itu masuk itu maksudnya. Wa inna ma fa'ala dzalik, tujuannya kenapa beliau melakukan seperti itu? Hanya saja beliau melakukan hal tersebut linyulayyin syar, tujuannya untuk melembutkan rambut biar air cepat meresap. Wa yarnam wa yarbutuhum murunam wa yurattibuhu murul ma'alaih, dan juga membuat basah agar air bisa lewat. Paham ya? Karena kalau disiram sekali biasanya bagian bawah belum basah itu loh ya. Dengan cara di sela-sela tadi itu airnya mudah meresap dan membanjiri. Paham ya? Na'am. Kemudian ucapan sya'rahu ay sya'ra'si, rambut kepala. Paham ya? Qauluha hatta idza dhanna ay ghalaba 'ala dhanni, diprediksikan, diperkirakan ada masuk semuanya, baru beliau menyiram. Qauluha annahu qad arwa basyaratah, nah, ketika beliau sudah memprediksikan, memperkirakan air sudah apa? Sudah membanjiri kulit-kulit kepala, ay ghamara basyarat asy-sya'ri ra'sih, yaitu telah melumuri, membanjiri kulit rambut kepala, wahya jildatur ra's bil, ya, maksudnya jildatur ra's itu kulit kepala, bil ma' dengan air, hatta ruyat, sampai benar-benar terbanjiri, basah maksudnya. Faham? Naam. Qauluha afadha ay sabbal ma', menuangkan air. Qauluha alai ay ala ra'sih. Paham ya? Qauluha masih menuangkan air di atas kepala ya. Qauluha summa ghassala sa'ir jasadi ay baqiya, baqiyatu jasadi, kemudian beliau menyiram sisa badannya yang belum tersiram. Qala al-Azhari ittafaqa ahlul lughah anna sa'ir syai' baqi qalilan kana aw katsira. Telah sepakat ahli lughah bahwasanya makna sa'ir syai' itu maknanya adalah sisanya itu. Baik itu sisa sedikit atau sisa banyak. Rasulullah waktu itu ketika ada bagian badan yang belum tersiram, beliau siram setelahnya. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Yang terakhir, qauluha naqtarifu minhu. Ini kisahnya Rasulullah ketika Madinah Aisyah. Aina khudul ma' bi aidina. Kami ngambil air dengan tangan kami berbarengan. Wal gharad minha, dan yang diinginkan di sini isbatu ta'aqqudi Aisyah anha min kaifiyati husnihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kok Aisyah mandi bareng dengan Rasulullah, tujuannya apa tujuannya sih? Tujuannya untuk memastikan, memperkuat bagaimana tata cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan dapat ilmu langsung kan? Nah, setelah tahu bagaimana caranya. Bisa dipahami? Nah. Sekarang pertanyaannya. Satu pertanyaan ya. Nah, coba Akhba Ukasyah, kalau ternyata mandi janabah, seharusnya mandi janabah, tapi dinginnya luar biasa, dingin luar biasa, nyentuh air pun nggak bisa, atau kalau seandainya pakai air nanti justru akan berpenyakit atau akan membuat dia sakit, solusinya apa? Menggantikan mandi janabah ini apa? Nggak ada, nggak ada solusi lain. Ketika orang mau wudhu nggak ada air, nggak mampu menggunakan air, ngapain? Tayamum. Ini juga sama tayamum. Cara tayamum bagaimana? Barakallahu fiik. Naam. Abu Ahmad Talhah. Cara tayamumnya sama nggak dengan tayamum wudhu? Sama. Karena waktu itu ada sahabat yang memahami tayamum itu gulung-gulung ke tanah, tegur. Inna yakfika an tadriba bi yadayka hakadha. Cukup bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu seperti ini. Maksudnya tayamum sama, cuman niatnya beda. Untuk menghilangkan apa? Hadis akbar. Yang namanya manusia kadang seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.